Seni sastra, bahasa sebagai alat komunikasi. Penyampaian apa yang dikehendaki melalui yang diucapkan dimiliki dengan baik oleh masyarakat suku Karo dengan disebut bahasa Karo. Bahasa Karo ini hingga sekarang masih tetap berfungsi dengan sebaik-baiknya pada masyarakat suku etnis Karo. Malah menurut Neumann yang menulis tentang sejarah Karo pada tahun 1925, bahwa orang suku Karo yang tersebar di daerah yang begitu amat luas, baik di dataran tinggi Karo, Kabupaten Deli Serdang, Langkat, sampai dengan Tanah Alas, ataupun sebagian di Simalungun, Pakpak, antara lain diikat dengan rasa kesukuan dan kemasyarakatannya oleh bahasa Karo itu. Sastra lisan. Sastra lisan itu merupakan suatu tradisi masyarakat Karo yang mempunyai peranan dan kedudukan yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Sastra lisan itu biasanya dipergunakan pada upacara adat seperti upacara melamar gadis, upacara perkawinan, upacara kelahiran anak, upacara menghormati orang yang lanjut usia, upacara memanggil roh, upacara peletakan batu pertama, pendirian rumah adat, upacara memasuki rumah baru, upacara memanggil hujan atau dilodan, upacara menolak hujan, upacara menolak bala, roh-roh jahat, dan lain-lainnya. Mengenai bahasa Karo ini, walaupun semua orang Karo mempergunakannya, namun dapat dikenal 3 dialek utama dalam pengucapan dan tulisan menurut letak geografis, yaitu 1. Dialek Gunung atau cakap Karo gunung-gunung, yaitu di daerah Kecamatan Munte, Juhar, Tiga Binanga, Utabuluh, Berteng, dan Mardinding. Umumnya yang di Tiga Binanga dikatakan dialek Singarlor Lau. Dialek Kabanjahe atau cakap orang Julu di daerah Kecamatan Kabanjahe, Tiga Panah, Barus Jahe, Simpang 4, dan Payung. 3. Dialek Jahe-Jahe atau cakap Kalak Karo Jahe dipakai oleh penduduk di kecamatan-kecamatan Pancur Batu, Biru-Biru, Sibolangit, Lau Bekri, dan Namo Rante. Semuanya terletak di Kabupaten Deli Serdang dan di daerah Kabupaten Langkat Hulu seperti Selapian, Kuala, Bahorok, dan sebagainya. Adapun bentuk daripada sastra lisan dari masyarakat suku Karo antara lain ialah A. Tabas atau mantra untuk para guru sibaso atau yang disebut dukun, dan masyarakat awam jarang mengetahuinya. Umumnya tabas ini digunakan untuk mengobati orang sakit, upacara pemanggilan roh, dan lain-lain sebagainya. B. Pantun dikenal dengan 2 jenis berupa pantun biasa dan pantun berkelas. Kedua jenis pantun ini di zaman lampau masih dipergunakan dengan produktif. Biasanya golongan muda-mudi yang sedang pacaran memakai pantun, tetapi masa kini tidak demikian. Penggunaan pantun hanya sekali, yaitu pada kesempatan orang tua menyampaikan kata petuah dan nasihat. Selain itu dinyanyikan oleh para biduan perkolong-kolong di dalam acara pertunjukan kesenian tradisional. C. Perumpamaan atau tamsil banyak terdapat pada sastra Karo. Dr. Mastri Singarimbun telah mengumpulkan 1000 tamsil dan diterbitkan di Medan tahun 1960 tanpa dipergunakan pengertiannya ke dalam bahasa Indonesia. Demikian juga Henry Guntur Tarigan telah menyiapkan suatu naskah berupa kumpulan perumpamaan Karo terdiri atas 300 buah perumpamaan yang diperolehnya dari sumber tertulis di Leiden dan Ogets Nederland dan sumber lisan. Menurut Singarimbun, perumpamaan Karo ada yang memakai keterangan dan ada pula tidak. Keterangan itu dapat disebut lebih dahulu dan di belakang. Seperti juga halnya perumpamaan Melayu yang di dalamnya terdapat kata-kata sebagai, ibarat, bak. D. Turi-turin atau cerita adalah berbentuk prosa mengenai berbagai hal seperti kesedihan, kesakitan, asal-usul kampung, hewan, legenda, dan lain-lain. Turi-turin ini bukan saja dikemukakan di sekolah-sekolah pada pertemuan khusus, tapi lebih sering diceritakan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Banyak juga ini cerita berisi nasihat, perbandingan-perbandingan satu dengan lain, atau bersifat mendidik.
cerita-cerita lisan yang terkenal sampai dewasa antara lain berupa Timar, Pawang Ternalem, Bru Ginting, Kak Tangko Bungana, Bru Renggang Kuning, Si Bru Tandang Kemeriang, Tera Jile-Jile, Kerbo Si Mangalutu, Perpola, Singlanja Sira, Gosing Siaji Bonar, Pahbelo, Panglima Cimpa Gabor-Gabor, Putri Ijo, Pulau Baralta, Jibatas Telu, Ralengan Bangun, Mula, Deras Kejadian 5 Senina, dan lain-lain. Tema dari cerita-cerita lisan ini ada yang bersifat sedih, gembira, lucu, dan kepercayaannya berbentuk animisme, dinamisme, dan legenda. Karena tutur-turin ini bersifat lisan, maka cara penguraiannya tidak baku, terserah kepada yang menceritakan. Adalah suatu yang baik apabila tuturin ini dibukukan, sebagaimana suku-suku bangsa Indonesia yang lain yang telah banyak membukukan tutur-turinnya menurut apa yang menjadi milik suku bangsa itu. Malah ada yang diantara cerita itu sudah dijadikan film. Cakap lumat merupakan bahasa halus yang dipergunakan baik oleh pemuda dalam dialog dengan seorang gadis idamannya, sehingga si gadis menjadi terlena keenakan mendengarnya. Dalam pada saat itu sering juga dipergunakan oleh seorang tua dalam upacara meminang seorang gadis, di mana orang tua tersebut berperan mewakili pihak si pemuda. Tapi juga dari pihak pemudi pun bukan tidak ada yang cakap lumat menjawab atau menangkis cakap lumat pihak pelamar. Cakap lumat ini berisikan pepatah-pepatah, tamsil, teka-teki, pantun, gurindam, dan lain-lain. Mendengar orang bercakap lumat cukup mengasihkan. Yang sanggup cakap lumat memang tidak sembarang orang, pokoknya terpilih. Memang banyak orang belajar tentang teknik mencakap lumat ini. Bilang-bilang ialah kata-kata yang dilakukan atau didendangkan berupa ratapan oleh orang, biasanya kaum wanita yang sedang mengalami kemalangan, atau suami keluarga terdekatnya meninggal dunia, atau pacarnya meninggalkan dirinya tanpa pesan dan sebagainya. Apabila yang mendendangkan bilang-bilang ini pintar, tidak jarang yang mendengarnya turut kesi-kesi, yaitu menangis tanpa suara dengan air mata bertetesan dan menangis terseduh karena hati nuraninya ikut tergugah. Ada juga guru si baso yang berdendang bilang-bilang sesuatu memanggil roh, di mana selalu berkaitan dengan alam kepercayaan. Dungdungan adalah sejenis puisi tradisional yang hampir sama dengan pantun dalam sastra Melayu. Terdiri dari 4 baris, di mana 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris terakhir merupakan isi. Ermang-mang adalah seorang guru si baso atau orang lain dalam mengucapkan pidato tanpa teks di hadapan kaum kerabat yang menghadiri sesuatu upacara, misalnya memanggil arwah leluhur dan repangir di sungai atau pancuran untuk sesuatu hajat. Isi mamangan atau ermang-mang cukup panjang, tapi enak didengar kalau yang melakukan mamang itu pandai, sehingga mampu menyentuh perasaan para pendengar yang hadir.